Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Master Fakri di channel YouTube Kotak Game. Sekarang Master nggak sendiri, tapi ditemenin sama Mas Alfa. Waduh, mantap Halo nih. teman, halo. Thank you udah diundang lu. Iya, mantap ya. Ngomongin soal PC nih, erat banget kaitannya sama kenceng-kencengan performa. Entah itu buat ngegame, kerja, ataupun bikin konten. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan performa lebih adalah dengan overclocking. Nah, apa sih sebenarnya overclocking itu? Dan gimana prosesnya? Nah, mending kita langsung tanya aja nih sama ahlinya. Anjay, mantep nih. Lebay bukan ahlinya, cuman kebetulan menjalani ini beberapa tahun jadi. 12 tahun nih? Ya 12 sih, kurang Oh, lebih. lebih. Profesionalnya 12 tahun, tapi passionnya lebih kayaknya deh. Sebelum kita masuk ke sajian utamanya nih tentang overclocking, nanya-nanya dulu lah. Sehari-hari nih sekarang Mas Alfa nih ngapain sih aktivitasnya? 4 bulan terakhir ya. Prioritas paling tinggi itu pindahan lab, lagi rapi-rapi lab, soalnya ceritanya mau pindahan ke tempat tertentu lah dalam beberapa bulan ke depan. Sama yang nomor 2 adalah mencoba untuk mengejar ketertinggalan di dunia AI. Karena ceritanya, jadi AI itu adalah sebuah topik yang gue tertarik sekali dari segi computing gitu, karena AI itu butuh PC performa tinggi, komponen performa tinggi, dan gue tertarik ngelihat AI itu dari sisi evaluasi komponen komputer istilahnya. Oh, komponen seperti apa sih yang bisa dipakai, dan AI itu ntar bisa kayak gimana, dan kelihatannya dalam 3-5 tahun ke depan ini mungkin akan jadi topik yang ya istilahnya banyak sekali dibahas. Iya. Jadi kalau seandainya gue mikir dari beberapa tahun yang lalu gitu kan, kalau gue pengen loncat bidang gitu yang masih mirip-mirip sama apa yang gue kerjain, yaitu PC gitu kan, ngoprek-ngoprek, kayaknya mencoba untuk ngoprek sebuah benda bernama AI ini mungkin menarik. Jadi lagi mencoba belajar ke arah sana walaupun sadar sudah ketertinggalan beberapa tahun sih. Wah, gitu lah. Nah, sebagai orang awam nih, mungkin banyak juga pemirsa Kotak Game yang belum paham tentang overclocking. Iya sih. Yang aneh tahu, overclocking itu adalah meningkatkan performa dari standar menjadi lebih kencang. Ya, nah, itu nggak salah. doang. Nggak salah. Nah, kalau menurut Alfa sebagai seorang overclocker, apa sih definisi dari overclocking itu? Jadi seperti yang Mas bilang itu benar-benar nggak salah, di mana overclocking itu apa ya? Mungkin nggak ada definisi benarnya, cuman overclocking adalah metode atau teknik yang kita gunakan untuk mendapatkan performa lebih tinggi daripada komponen komputer tertentu. Sesuai namanya, overclocking, peningkatan performa ini kita dapatkan dengan cara meningkatkan satu variabel namanya clock speed. Makanya kita sebut overclocking. Jadi kayak prosesor tuh punya clock speed, dia berapa megahertz atau berapa gigahertz gitu kan. GPU juga punya clock speed, memori punya clock speed. Itu komponen yang umum untuk kita tingkatkan performance-nya istilahnya. Yang jadi perbedaan adalah mungkin kita harus kasih istilah tambahan bahwa overclocking zaman sekarang itu beda sekali dengan overclocking mungkin kayak istilahnya 10 tahun yang lalu. Cuman intinya definisinya masih sama, di mana overclocking itu meningkatkan performa, tapi yang sekarang ya nggak tahu, mungkin kita akan bisa bahas nanti lebih dalam lagi bahwa overclocking zaman sekarang itu pertama jauh lebih mudah pada zaman-zaman dulu, dan yang kedua banyak orang sudah melakukan overclocking pada sistemnya tanpa mereka sadar mereka sudah overclock. Nah, kalau menurut Mas Alfa kan overclocking zaman sekarang lebih mudah. Betul. Nah, padahal kita aja nganggap overclocking zaman sekarang itu masih susah gitu. Nah, flashback lagi nih beberapa 10 tahun yang lalu lah misalnya. Boleh. Overclocking itu seperti apa sih tingkat kesulitannya? Jadi kalau kita misalnya balik ke tahun 2010 sampai 2013, berarti Intel itu harusnya core second gen sampai core third gen gitu ya. Nah, jadi waktu itu kita masih mungkin sekali, jadi prosesor itu kan punya yang kita sebut dengan base specification, jadi base clock gitu. Zaman sekarang kita terbiasa sekali ngeliat ada prosesor punya sesuatu yang kita sebut namanya turbo clock. Turbo clock itu tinggi sekali. Dulu kalau kita mau tarik masa lebih jauh lagi mungkin ke sekitar 2006 sampai 2007 gitu. Lebih jauh lagi. Jadi itu prosesor nggak punya, atau istilahnya nggak banyak yang punya turbo kayak begini. Nggak banyak yang punya turbo kayak gini. Nah, turbo itu apa sih sebenarnya? Turbo itu adalah sebuah fitur yang mulai masuk ke prosesor mungkin ya kita bisa bilang umumnya sekitar 2010 sampai 2012 gitu. Di mana prosesor itu akan meningkatkan clock speed-nya kalau kondisinya memungkinkan. Misalnya kayak prosesor deteksi suhu saya dingin nih. Karena suhunya saya dingin, saya ingin meningkatkan clock speed saya lebih tinggi lagi gitu. Atau prosesornya bisa deteksi, ternyata load saya nggak berat. Misalnya waktu itu prosesor punya 4 core atau berapa, yang di load cuma 1. Prosesor bisa deteksi, karena yang di load cuma 1 core, mari saya tingkatkan diri saya sendiri ke level kayak begini. Nah, overclocker tujuannya dari dulu adalah mencoba untuk meningkatkan clock speed ini, tapi dilakuinnya manual.
Jadi mereka mau bilang sama prosesor itu misalnya dari pabrik berapa gitu, 3 GHz gitu misalnya, itu angka yang cukup umum zaman dulu gitu kan. Sedangkan overclocker bilang, oh saya punya motherboard bagus, saya punya cooler bagus, saya akan cari ini prosesor bisa jalan di clock speed berapa. Dulu kalau kita bicara tahun, ya kita balik 10 tahun dari sekarang gitu, 2013 gitu misalnya, cukup umum untuk ngeliat kita bisa naik hampir 1 GHz dari spesifikasi prosesornya. Jadi Banyak ya, peningkatan yang signifikan. kita terima itu cukup signifikan sampai mungkin istilahnya kondisi prosesor saat teroverclock itu bisa menghasilkan performance yang jauh beda dibandingkan kondisi prosesornya out of the box gitu. Yang membuat orang-orang nyari tahu, oh kok bisa kenceng sih, gimana sih caranya. Tapi kalau ya zaman dulu itu ada perlu disolder, tambahin kabel-kabel gitu nggak Oh, sih? kalau mau itu kita balik ke 10 tahun belakangan lagi. 2000 awal. Oh, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Karena waktu itu zaman sekarang istilahnya kayak kita mengubah voltase itu hal yang dianggap, oh kalau motherboard kamu nggak bisa ngubah voltase, motherboard kamu ada yang salah gitu. Itu zaman sekarang gitu. 20 tahun yang lalu mengubah voltase itu dilakukan manual. Karena motherboard itu tidak punya kontrol untuk ngelakuin hal tersebut, di mana ya istilahnya orang-orang itu kayak bukan orang-orang, maksudnya vendor prosesor tuh expect kalau saya bilang prosesornya harus jalan di voltase sekian, ya dia cuma boleh jalan di voltase sekian. Orang-orang ngerasa, oh saat saya tingkatkan clock speed-nya, saya perlu tingkatkan juga voltasenya. Dulu ada kondisi di mana dia dikerjain manual, nggak dikerjain pakai software, pakai variabel resistor untuk istilahnya mengubah voltase tertentu. Oh, jadi tambahin lagi komponennya. Ya, bukan nambahin, ya tepatnya kita memodifikasi sesuatu. Ya. Jadi membuat sesuatu tersebut, misalnya tadi cuma boleh jalan di 1,5 volt, tadi kita bikin dia jalan naik 1,6 volt, 1,7 volt. Sekarang kita kerjain itu by software, bisa di Windows bahkan kita ganti volt. Waduh. Gitu. Pembahasan selanjutnya nih. Aneh ngerasa kalau overclock itu yang paling rame kan untuk prosesor. Nah, sampai banyak kompetisinya nih. Betul. Di kelas nasional maupun internasional. Nah, selain prosesor, apalagi nih yang bisa di overclock untuk PC? Tadi kayak kita sempat bahas bahwa yang kita overclock adalah peripheral yang biasanya performance-nya ditentukan sama clock speed-nya. Jadi selain prosesor nih, berarti ada memori, cukup umum. Tapi memori nggak cuma frekuensi yang kita tuning. Jadi di memori itu ada satu variabel lagi namanya timing. Cuman ya intinya kita bisa tweaking ini juga. Jadi memori itu bisa kita overclock dengan naikin frekuensinya, gitu kan. Zaman sekarang kita spesifik bicara DDR5, itu yang perlu kita tuning tuh lebih banyak arah frekuensinya bukan timingnya. Jadi intinya memori kita bisa kerjain. Yang berikutnya GPU. GPU juga ada dua kan. bisa. GPU ada core-nya dan ada memorinya. Jadi clock-nya juga bisa kita coba tingkatkan seandainya bisa. Jadi itu komponen yang umum sekali buat overclock. Dulu bahkan kalau nggak salah ingat, maafkan gue kalau gue salah ingat, Intel itu sempat coba bikin overclockable SSD controller. Jadi mereka sempat kayak coba mau bikin, bisa nggak sih SSD itu controller di overclock? Kayak sayangnya produknya kayaknya nggak sempat masuk ke market. Maksudnya karena mungkin mereka ngerasa ya risknya dan istilah performance versus risknya nggak masuk. Yang bisa di overclock ya umumnya gitu, prosesor, RAM, sama GPU. Nah, selanjutnya nih. Aneh juga cari-cari tahu nih kan, soalnya overclocking itu kayaknya ada yang ekstrim, Betul. ada yang biasa gitu ya. Nah, apa sih bedanya overclocking biasa sama ekstrim? Kedengeran sih overclocking tuh kayak ekstrim semua. Oh, oke. Ini menarik karena ini yang mungkin bahkan pengguna-pengguna awam gagal tahu beda dan istilahnya maknanya extreme overclocking itu apa sih. Gitu. Jadi kalau bagi kita para professional overclocker, kita ngomong extreme overclocking adalah kondisi di mana overclocking itu sama sekali nggak dipakai untuk harian. Itu yang pertama. Jadi PC, jadi seperti tadi gue bilang kita nyebut satu poin namanya stability. Kalau PC itu mau kita overclock untuk harian dan PC-nya mau kita gunakan sebagai PC gitu, kita harus bikin dia stabil kan, karena ya nggak mungkin dong kita overclock, performance-nya kencang 5 menit sekali blue screen, nggak lucu gitu kan. Nggak lucu kalau kayak gitu. Nah, tapi ada overclocker di luar sana, termasuk gua, yang pekerjaannya di satu sisi adalah gue cuman perlu ini komputer keluar skor benchmark. Ada satu kondisi di mana gue bener-bener cuman butuh komputer tersebut berguna jalan satu benchmark. Jadi kayak 3D Mark gitu, kayak Cinebench. Selesai itu 3D Mark, dia mau blue screen kayak mau mati kayak bodo amat gitu. Yang penting bisa ngambil screenshotnya. Bisa ngambil screenshot. Bahkan yang lebih gila lagi, pernah denger ini nggak ada rekor prosesor yang sampai 9 GHz?
Waduh, itu belum. dia jalan 9 GHz, nggak jalan lama buat harian, enggak. Itu cuma buat satu instant, cek, oh ada angka 9 GHz, bisa kita validasi, that's it. Di foto, cerat, 9. Jadi ya sebetulnya bukan di foto ya, mungkin kayak gitu mirip konsepnya, bukan di foto tapi diambil validasinya. Jadi istilah ada sebuah software namanya CPU-Z untuk millisecond atau second di mana dia tuh jalan 9 GHz. Oke, ini prosesor terbukti sudah bisa jalan 9 GHz. Nah, jadi balik ke pertanyaan tadi, extreme overclocking adalah satu overclocking yang tidak digunakan untuk harian. Karena tujuannya biasanya untuk balapan skor. Jadi, kompetisi. Jadi itu dipakai untuk balapan dan biasanya melibatkan pendingin yang kita sebut dengan pendingin ekstrim. Makanya disebut extreme overclocking. Pendinginnya juga ekstrim. Nah, pendingin ekstrim ini banyak definisinya. Cuman yang kita bisa bilang biasanya pendingin ekstrim itu saat prosesor tersebut jalan di suhu yang kita sebut sub-zero. Jadi di bawah 0 derajat. Jadi kalau kita pakai pendingin ajaib seperti dry ice, liquid nitrogen, bahkan paling mentoknya itu liquid helium. Yang sampai jadi es gitu ya? Ya, betul. Itu yang kita sebut dengan extreme overclocking. Jadi overclocking yang dikerjakan untuk balapan. Jadi mungkin kalau ini kita mau analogiin dengan mudah, ini kalau misalnya overclocking itu modifikasi mobil. Kalau overclocking biasa itu ya mobilnya bisa kita pakai harian, masih bisa kita pakai berangkat ke kantor. Tapi kalau minggu, misalnya weekend kita mau balapan di track bisa. Nah, sedangkan extreme overclocking, ini kita bikin mobilnya cuma bisa buat jalan drag race doang. 250 meter, 500 meter udah selesai gitu. Cuman jalan satu drag strip dan selesai. Abis itu mau mobilnya mau meninggal, mau rusak, segala macam bodo amat. Itu extreme overclocking. Pertanyaan selanjutnya nih. Setahu nih, katanya nggak semua prosesor itu bisa di overclock. Betul. Dan butuh motherboard yang khusus juga. Ada bener ya? Nah, cara tahu kalau prosesor itu bisa di overclock dan motherboard yang digunakan itu support, itu gimana ya? Oke, jadi ini kita jawab pertanyaan di mana bisa di overclock atau enggak. Pas waktu kalau kita balik, mungkin gue lah jadi ketahuan umur ya. Kalau kita balik ke tahun 2000-an awal, cukup mudah untuk berasumsi. Hampir semua hardware bisa di overclock. Oh gitu. Kalau ada yang menyediakan settingnya. Ada yang menyediakan setting untuk mengizinkan dia di overclock. Gitu. Nah, kalau zaman sekarang, setting ini biasanya ditentukan sama vendor prosesor. Jadi vendor prosesor kadang-kadang udah bilang, itu ada unit yang nggak bisa di overclock, memang dikunci dari prosesor. Jadi nggak bisa sama sekali? Jadi memang nggak bisa sama sekali. Prosesor laptop misalnya. Gitu. Oke. Jadi dia tidak yang walaupun sebetulnya ini gue harus bikin sedikit perbedaan dan ini bisa jadi diskusi sedikit lebih panjang di mana ada yang merasa bahwa prosesor zaman sekarang itu kadang-kadang dia punya stated clock speed gitu misalnya. Jadi kayak zaman dulu tuh ada prosesor kamu cuman boleh 3 GHz gitu. Jadi pas waktu kita bicara bisa di overclock, itu ada vendor prosesor itu akan bilang bahwa ini prosesor maksimum kecepatannya segini, misalnya 3 GHz. Yeah. Zaman sekarang di prosesor laptop gitu, kadang-kadang stated specification yang tadi, misalnya 3 GHz, itu bisa cuma 3 GHz lagi jalan aplikasi pendek sekali. Gitu, karena ya laptop kan coolingnya terbatas banget, laptop coolernya nggak kayak desktop gitu kan. Nah, ada kadang-kadang optimalisasi yang bisa kita kerjakan sebetulnya bukan overclocking, technically bukan overclocking karena kita nggak lewat batas atas clock speed-nya dia, tapi kita bikin dia jalan di clock speed lebih tinggi, lebih lama gitu. Yang tadinya mungkin dia cuma bisa jalan di 2 GHz 20 detik gitu gara-gara coolernya agak jelek, karena sedikit tuning yang kita kerjain sama coolernya segala macam, kita bisa bikin dia sekarang jalan di clock speed lebih tinggi, lebih lama berapa menit gitu misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu technically nggak overclocking karena di lock sama vendor prosesor gitu. Nah, tadi kan pertanyaan juga ada butuh motherboard khusus nggak? Ini point of istilahnya apa ya, sedikit kontroversi juga karena banyak orang yang nggak suka hal kayak gini. Kayak misalnya Intel dan AMD tuh biasanya lebih open di mana motherboard kelas tengahnya dia. Jadi chipset B series ini kita bicara berarti prosesor Ryzen ke atas ya, tahun 2017 ke atas ya. Itu masih mengizinkan prosesor buat di overclock. Sedangkan kalau Intel bilang sama usernya, kalau kamu mau di overclock, kamu harus beli motherboard Z seriesnya Intel itu kastanya di atas dan nggak murah bos harga. Ada tulisan OC gitu ya. Iya. Nah, dan itu yang kadang-kadang jadi problem karena sebetulnya maksudnya Intel di sini misalnya adalah mereka mau bilang, oh kita sengaja mengelompokkan motherboard yang memang boleh overclocking itu berarti motherboard yang kualitasnya ada di level tertentu dan mereka mengelompokkan itu masuk ke chipset Z series mereka. Yang jadi problem istilahnya walaupun ini kayak istilahnya certified bisa overclocking, itu membuat harganya jadi melar sekali. Sedangkan kalau kita pengen overclock yang lebih murah, biasanya lebih mudah ditemukan di AMD. AMD. Yang bikin event-event
overclocking juga kebanyakan AMD ya? Sebetulnya both side punya gitu. AMD di Indonesia pernah kerja sama gue juga, Intel juga pernah kerjain. Jadi kalau seandainya kita mau bilang yang belum pernah mengadakan kompetisi overclocking gede di Indonesia, cuman vendor grafik card Nvidia misalnya. Cuman ya istilahnya banyak orang istilahnya pas waktu ngoverclock Intel dan AMD rata-rata VG-nya ya either Nvidia atau VG-nya AMD juga, jadi gitu. Yang Indonesia tuh udah pernah, jadi Indonesia tuh ada namanya Ryzen Overclocking Tournament. Jadi gue sama teman-teman ex kantor gue dulu waktu ngerjain itu. Kemudian juga Intel punya beberapa overclocking turnamen juga. Cuman kalau kita bicara professional level, jadi levelnya internasional ya, saat ini memang Intel paling banyak. Dan mereka punya lab overclocking yang memang spesifik untuk bikin produk mereka bisa di overclock. AMD juga punya, cuman kalau kita bicara dari sisi activity nggak segitunya seaktif Intel dalam engaging ke community. Gitu. Oh, Intel tuh ada. Kurang. Mas Alfa kan overclocker profesional nih. Udah ikut banyak kompetisi juga ya, mulai dari nasional sampai internasional. Ya. Tempo hari juga aneh sempat lihat tuh di booth G-Skill di Computex 2023. Nah, untuk kompetisi biasanya apa aja nih yang harus dipersiapkan? Sebelum jawab pertanyaannya, yang kemarin di Computex 2023 itu sayangnya gue tidak kompetisi, itu gue cuma bantuin demo. Jadi gue bantuin demo namanya MSI Overclocking Lab. Gue cukup deket sama MSI, di mana gue kadang-kadang bantuin overclocking labnya mereka tes produk, kemudian develop beberapa preset dan lain-lain, dan bukan preset, sorry. Jadi intinya mereka punya sebuah fitur overclocking yang butuh dites, dan gue menyediakan jasa profesional untuk kayak gitu, untuk ngetes itu. Nah, tadi pertanyaan apa setelah yang Computex 2023? Persiapan untuk kompetisi overclocking. overclocking. Nah, saat kita bicara kompetisi overclocking, ini sekali lagi mirip dengan extreme overclocking, adalah overclocking yang sangat berbeda dengan yang kita kerjakan harian. Jadi seperti tadi kita bilang, kalau overclocking yang kita kerjakan harian, kita pengen PC-nya bisa dipakai. Lalu extreme overclocking tadi dapat rekor setinggi-tingginya. Nah, kompetisi overclocking biasanya adalah sekumpulan mereka pengen nyari entah itu world record benchmark, atau mereka membuat peraturan tertentu. Misalnya gini, kayak tahun 2018 atau 2019, kamu cuman boleh pakai prosesor spesifik gitu, misalnya cuman boleh Intel Core 9 Gen waktu itu, apa 8 Gen gitu. Jadi generasi 8, pokoknya prosesornya harus ini. Motherboard kadang-kadang biasanya bebas, memori ya tergantung siapa sponsornya gitu kan, kayak waktu itu G-Skill itu salah satu yang vendor memori yang paling banyak bikin kompetisi overclocking sampai saat ini. Nomor 2-nya harusnya Corsair kalau nggak salah. Kemudian abis itu mereka bilang kalian harus nyelesain challenge tertentu. Kalian harus istilahnya menyelesaikan benchmark. Jadi benchmark itu macam-macam. Jadi ya kalau benchmark yang kayak kalau reviewer kenal tuh ada kayak Cinebench agak jarang dipakai. Biasanya mereka pakai benchmark yang agak-agak spesifik ke overclocker. Jadi ada benchmark namanya Super P32M. Itu karena benchmarknya sangat sensitif sama clock CPU dan juga clock memory dan juga tuning memory. Terus ada benchmark yang benar-benar cuman tinggi-tinggian clock speed memory. Gitu. Jadi kompetisi ini kayak semacam vendornya tuh ngasih lintasan. Jadi kamu balapan di lintasan ini. Nah, jadi kompetisi overclocking mirip dengan extreme overclocking tadi. Jadi ada sebuah institusi, entah itu sponsor kayak G-Skill atau Intel atau AMD atau yang lain-lain, mereka ngasih syarat kamu harus jadi terkencang di benchmark tertentu gitu. Jadi nggak semua overall. Betul. Ada yang kadang-kadang dilombain benchmarknya, ada yang dilombain clock speed-nya aja. Gitu. Jadi atau macam-macam. Jadi mereka lomba overclocking itu biasanya nggak dari satu benchmark. Mereka akan pakai puluhan benchmark, ya mungkin sekitar 4 atau 5 benchmark gitu, yang cukup rame untuk istilahnya mereka bilang siapapun yang terkencang dari 5 ini gitu, misalnya itu sudah ada poinnya gitu setiap dari benchmarknya. Siapapun yang tertinggi dari sini yang kita anggap kalian berarti segitunya ngerti sama hardware-nya, atau ya segitunya laki nemu hardware yang bisa ketemu. Tapi kalau untuk barang-barang yang di kompetisinya itu kita bawa sendiri atau disediain? Biasanya jadi ada 2. Ada pas waktu qualifier sebelum masuk ke level internasional ya. Pas waktu qualifier itu lombanya semuanya online. Biasanya itu semuanya beli sendiri. Jadi dan ini part paling berat di kantong. Jadi misalnya harus prosesor ini generasi ke-8. Ada ke-8 gitu. Cari misalnya. sendiri. Beli sendiri. Dan biasanya belinya nggak mungkin satu. Jadi buat gambaran pas waktu tahun 2018 gue ikutin udah lumayan lama gitu. Yang gue benar-benar masih inget fresh banget tuh 2018 sama 2019. 2018 itu gue nyoba prosesor ada ke 12 biji. Waduh. Dan selamat semua. Nah, selamat semua. Selamat.
Yang paling kencengnya setelah lomba sih kayaknya nggak hidup. Kayaknya hidup. Walaupun hidupnya kayaknya nggak sepenuhnya sehat, cuman hidup. Hidup maksudnya buting gitu. Iya. Cuman apakah stabil apa nggak di benchmark gue nggak tahu. Waduh. Tapi anyway, mungkin kita sekarang ngerasa bahwa beli 12 prosesor tuh buat apa sih? Segitu banyaknya? Enggak, itu nggak banyak. Percayalah ada professional overclocker di luar sana yang bisa beli 30 sampai 50 prosesor untuk ikutan kayak beginian. Tapi untuk menang itu emang hadiahnya menutup dari modalnya itu. Most likely enggak. Aduh, enggak Ya, lagi. kalau gue sih nutup, kalau gue nutup, kalau ya. gue nutup. Karena gue cuma beli 12 prosesor. Yang misalnya gue beli 12 prosesor, gue bisa jual 10-nya, gue keep 2 yang paling bagus. Misalnya dapat posisi 3 gitu, di gue udah nutup. Tapi ada beberapa yang memang tidak ikut ini untuk nutup. Buat pride sendiri aja, buat happy aja. gitu. Makanya gue bilang di lomba kayak begini, saat kita lomba, satu, knowledge itu diperlukan. Yang kedua, jelas budget juga ada gitu kan. Dan yang ketiga itu mungkin, ini faktor yang gue punya kayaknya, keras kepala. Jadi, iya istilahnya banyak overclocker itu yang nggak cukup keras kepala untuk keep trying di satu tempat tertentu karena mereka ngerasa itu nggak make sense. Dan sebetulnya yang gue lakukan ini nggak sebetulnya logis dan optimal sih. Karena ada beberapa orang ngerasa cukup gue harus berhenti sampai di sini gitu. Gue cukup beruntung di mana keras kepalanya ini menghasilkan beberapa podium lah istilahnya. Kalau dibicara balik modal sih balik modal. Syukurlah. Lebih malah. Nah itu dia tadi ilmu tentang overclocking dari Mas Alfa Jonathan. Walaupun bukan ilmu sih, lebih karena menceritakan, karena sebetulnya kalau mau diceritain lebih panjang lagi, cuman kita nggak punya waktu sejam di sini. Nah, tapi kan itu tadi kan teori banget nih. Iya. Nah, sekarang gimana? Kalau kita langsung aja ngadain demo overclocking nih. Demo di mana tuh? Kita ada testbed juga. Oh, PC yang itu. Oke. Yang pakai Intel Core generasi ke-12, i9 12900K. Kemudian kartu grafisnya tuh Strix Radeon RX 6800 OC Edition 16 GB GDDR6. Ya, motherboardnya kita pakai Asus ROG Strix Z690E Gaming Wi-Fi. RAM Corsair Vengeance 2x16 GB, udah DDR5 5200 mega transfer per second. Nah, untuk storage-nya pakai SSD PCIe 4.01 TB. Coolingnya pakai liquid dan PSU-nya pakai 1050 watt. Nah, let's go. Kita langsung aja. Halo teman-teman, jadi gue mencoba untuk, walaupun sistem ini nggak gue kenal, jadi mereka minta gue untuk overclock live demo di sebuah PC yang mereka pakai buat harian. Gue berharap untuk tidak membunuh PC ini gitu kan. Gue akan coba overclock prosesornya doang by the way. Nah yang pertama kita coba cek dari sistem yang nggak gue kenal kayak gini. Gue akan cek prosesornya dulu. Ini kita pakai CPU Z. Kelihatannya prosesornya jalan normal ya, 5 GHz. Ini masih completely default, gue asumsi ini BIOSnya semuanya low top as default. Kemudian berikutnya gue akan coba cek suhu untuk cek teman-teman di kotak game ini waras nggak pasang coolernya. Mari kita lihat. Idle-nya kelihatan normal. Coba buka benchmark. Jadi sebelum kita overclock, salah satu yang kita kerjain adalah kita mencoba benchmark sistem ini nilainya kayak gimana. Salah satu benchmark yang gua akan gunakan adalah Cinebench. Iya, ini CPU-nya sudah mentok atas suhunya 91. Gue mau asumsi ini rada normal buat 12900K yang powernya unlimited sih. Jadi, dan kita bisa lihat di sini power limitnya 4095, berarti motherboardnya tidak punya power limit. Jadi secara nggak langsung sebetulnya sistem ini sudah dioptimalkan dari motherboard, di mana prosesornya tidak jalan dengan power limit. Jadi sebetulnya out of the box ini udah dioptimalkan sama motherboardnya ya. Walaupun coolernya kelihatannya nggak segitunya mampu handle semua core-nya. Oke, udah kelar berapa tadi? Oke, 26.524. Sebetulnya kita bisa nyari nilai single core, cuman kalau jalan di Cinebench ini lama banget. Gue ambil single core yang lebih gampang aja pakai CPU Z. Gue coba ambil single core dari CPU Z, kita benchmark aja. CPU Z itu sebetulnya bukan benchmark yang enak untuk membandingkan prosesor karena gue tidak ngeliat itu adalah benchmark yang baik. Tapi untuk membandingkan prosesor yang sama saat kita overclocking, dia kurang lebih punya punya data lah, bisa memberikan data lah, indikasi tepatnya. Nah, yang kita ambil single thread aja ya, nggak usah ngambil multi thread, kita anggap aja ini adalah nilai single thread prosesornya 814 dan tadi Cinebench sekitar 26.000. Dengan suhu prosesornya udah nyentuh 90, jadi gue harus hati-hati sama voltase. By the way, ini tadi gue lupa AIDA, kita mau ngetes memori kan. Kita udah dapat kecepatan kita udah dapat skor prosesor multi-thread dari Cinebench, single thread kita pakai CPU Z, kemudian memory score kita dapat dari AIDA. Kita sekarang coba masuk BIOS aja kali ya.
Oke, jadi ini kita sudah di BIOS. Pertama-tama gue mulai, ya benar-benar semuanya completely default. Nah, jadi di sini untuk sebagian besar teman-teman di luar sana yang nggak ngerti overclocking, kalau teman-teman punya memori yang punya XMP namanya, saran gue paling gampang nyalain XMP. Dah. Jadi di sini ada tulisan XMP, nyalain itu. Nah, XMP-nya 5200. Gue sedikit tergoda untuk bikin dia jadi 5400, cuman gue nggak kenal sekali sama memorinya, jadi gue mau percaya sama XMP aja. Kita akan lebih banyak tuning prosesor di sini. Dengan kondisi prosesornya cooler di situ, suhunya agak tinggi dan gue tidak bisa bunuh prosesor aja. Oke, ini prosesor punya performance core sama efficient core. Efficient core-nya gue naikin jadi 40 dulu kali ya. Cukup normal untuk efficient core di Intel 12 Gen, bisa jalan di 39 sampai 40 kelihatannya kayak normal. Nah, yang mau kita lebih banyak overclock dan eksperimen di sini adalah P-core-nya atau performance core-nya sih. Jadi, gua akan menggunakan setting agak sedikit jelimet. Biasanya setting yang tradisional adalah kita set all core-nya. Jadi, dia punya 8 P-core dan kita set semua core-nya ke ratio tertentu untuk bikin dia jalan di clock yang sama. Cuman itu cara yang sedikit kurang efektif. Kenapa? Karena kita dealing dengan cooler yang terbatas dan juga nggak semua prosesor suka ditaruh di clock speed yang tinggi untuk semua core-nya gitu. Karena ada kondisi di mana prosesornya saat jalan cuma 1 thread atau cuma jalan 2 thread load gitu, dia bisa jalan di clock yang lebih tinggi dibandingkan saat semua core-nya di load. Jadi Intel di sini punya suatu kelebihan di mana kita bisa set prosesornya clock speed-nya sendiri-sendiri tergantung berapa core yang di load. Jadi misalnya kayak di sini. Jadi kita bisa set saat 1 core doang yang di load, nanti clock speed-nya berapa, 2 core yang di load dan sebagainya. Untuk 8 core load-nya, default prosesor ini kalau gua nggak salah harusnya 49 untuk all core limit. Gue bikin jadi 52 aja kali ya. 52 untuk 7 sama 8 core, 5 sama 6-nya malah kita asumsi dia bisa jalan di 53. Jangan deh. 7 sama 8 gue bikin 50 aja, nggak usah gede-gede. 5 sama 6-nya ini berapa ya? 52 kali. Terus 3 sama 4-nya, nah kita bisa agak agresif. Ini kita bikin 54. 1 core 55, 1 sampai 3 core 55 deh, gue nggak tahu. Ini agak agresif sih, dan gue juga belum kenal prosesor ini. Cuman sebagian besar prosesor yang gue sempet tes, prosesor yang cukup bagusnya bisa jalan segini. Jadi kalau prosesor ini bisa jalan, kita bisa asumsi prosesor lumayan bagus. Oke, jadi tadi kita udah set multiplier, dan berikutnya kita set adalah voltase. Dari sisi motherboard nggak banyak yang gue set, gue cukup nyaman dengan biarin semua ini default, karena motherboardnya kelihatannya cukup beres. Udah dari motherboard gue autoin aja kali ya. Nah, kemudian setting voltase. Mungkin setting voltase gue agak nggak umum, karena biasanya rata-rata overclocker tuh akan set voltasenya tuh fix di level tertentu. Gue akan lakuin hal yang sedikit beda, di mana gue akan cuman tambahin aja voltasenya. Jadi, spesifik prosesor ini kayak Intel 12 Gen ini dia punya setting yang mungkin agak jelimet kalau user biasa lihat. Jadi kita bisa nambahin voltase di ratio tertentu. Jadi misalnya prosesor ini mengizinkan dirinya untuk pas waktu jalan 5,2 GHz gitu misalnya voltasenya berapa, saat di jalan 4,8 voltasenya berapa. Jadi kita cuma akan nambah sedikit dari voltase tersebut. Itu poinnya berapa sih? VF.7. VF.7-nya harusnya naik 0,1 volt cukup kali ya. Gue berasumsi coolernya kuat, semoga kuat gitu ya. Kemudian apalagi tuh harusnya naik 0,1 volt sih lebih dari cukup ya. Biasanya tuh cukup. Jadi sudah naik 0,1 aja di situ. Gua nggak set yang lain, ring yang nggak gue set. Jadi gue cuma set E-core sama P-core dan berharap kita masih bisa cukup stabil. Sama nyalain XMP. Temperature. Maksimum, ada di sini maksimum core temperature gua kasih di berapa ya? Tadi gua nggak nyaman kalau sebetulnya gue nyaman di 90 untuk overclock. Kadang-kadang gue jalan di 85, cuman 90 apa 95 ya, fine 95 deh. Oke, mari kita lihat jalan apa enggak. Ada beberapa overclocker yang nggak nyaman lihat angka 95, dan ya gue pribadi misalnya gue punya setup cooler sendiri kayak custom water cooling dan lain-lain, mungkin juga pakai thermal paste yang high performance, dekat-dekat kadang-kadang liquid metal atau macam-macam kayak Cryonaut Extreme atau yang lain-lain. Itu gue biasanya ngerasa 85 sampai 90 tuh batas atas harian gitu. Cuman ini prosesor tadi default aja hampir dekat 95, jadi ya kita samain aja lah dengan out of the box nya. Walaupun yang perlu sekali lagi kita perlu bahas adalah ada suhu aman dari sisi vendor prosesor. Kalau Intel 12 Gen itu berarti harusnya 100 derajat. Ada suhu nyaman bagi usernya. Jadi aman bagi istilahnya aman bagi vendor prosesor dan aman bagi prosesor. Belum tentu nyaman dilihat sama user, itu yang perlu kita ketahui sih.
Anyway, kita terlihat sudah bisa masuk di Windows. Benchmark pertama yang gue kerjain mungkin memori dulu kali ya, memastikan tadi RAM-nya berjalan sebagaimana mestinya. Oke, udah keluar skor nih, coba gue zoom, semoga kelihatan. Kopinya naik ya, tadi 67-an something, sekarang 73 ya. Ini normal sih, cuma naik dikit kan dari 4800 ke 5200 MTS. Latency-nya cuma turun dikit. Gue tadi nggak tuning timing manual, gue sangat gemes untuk tuning timing manual, cuman kayaknya gue nggak punya banyak waktu di sini, jadi harusnya ini udah cukup. Kita akan benchmark single threaded. Oke, kelar. Ini berapa tadi? 865, harusnya lumayan ya. Tadi defaultnya 814. Multi threadnya nggak kelihatan naik, berarti ya istilahnya setting gue ini lebih banyak naikin single thread daripada multi thread. Mungkin multi thread juga limit sama temperature kali. Anyway, berarti CPU-nya udah naik. Terakhir berarti Cinebench ya. Oke, nggak geser Cinebench-nya. 26.000 something, 26.500 ini geser nggak sih? Mari kita lihat tadi. Gua asumsi nggak geser, tadi kita 26.000 juga. Berarti ya limit temperature harusnya CPU-nya udah nggak geser sama sekali. Naik tapi dikit banget, nggak, kita mau asumsi itu sama. Berarti skor multi-threaded untuk Cinebench-nya sama. Yang geser tadi skor skor single threaded-nya. Gue penasaran lihat clock speed-nya aja yuk. Tadi bener nggak sih clock speed-nya jalan sebagaimana mestinya? Nah, ini juga voltasenya agak sedikit tinggi sih. Ya bener, ya ini jalan 5,5an. Walaupun gue nggak nyaman sama voltasenya, jadi probably harus gue tuning lagi nih voltage-nya. Kayaknya gue coba balik ke BIOS dulu kali ya. Gue coba turunin voltage-nya, gue nggak nyaman dengan voltase setinggi ini. Jadi gue coba turunin dulu. Apa jangan-jangan motherboard-nya automatically naikin voltage ya? Kita nggak naikin sama sekali. Kalau dia nggak naikin sama sekali terus dia gerak, berarti motherboard-nya otomatisnya naikin voltase CPU-nya. Coba. Nggak naik harusnya. Jadi dia istilahnya voltase prosesor zaman sekarang tuh mereka bisa toleransi cukup gede, terutama kalau dia cuma jalan kayak single thread gitu. Jadi kita bisa lihat single thread voltasenya gede, tapi saat dia multi thread dia voltasenya agak rendah. Dan gue cukup yakin tadi saat prosesornya jalan all core dia limit suhu gitu. Saat dia limit suhu dia akan menurunkan sendiri voltasenya ke level yang dianggap normal sama si prosesor. Ini gue coba turunin, gue penasaran voltase single core-nya nggak gue cek tadi. Berarti motherboard-nya otomatis nyalain naikin voltasenya. Kita lihat voltasenya. Nah, 1,4, that's more like it. 1,4 is okay buat single threaded harusnya. 1,45 sebetulnya oke kalau suhunya bisa dijaga. Tapi nggak untuk load semua core ya. Coba kita single thread terus kita stress dan kita cek. Masih tinggi juga itu. 154. Oke, 15. 15 gue oke, tapi gue nggak segitunya nyaman. Gue coba turunin lagi deh. Berarti masih gue turunin voltase prosesornya. Normal sih dia jalan 5,5. Turunin lagi deh sekali lagi. Kok dia tinggi sekali ya motherboardnya. Nah ini yang gue bilang motherboardnya itu bisa punya setting yang lo nggak ngerti. Jadi lo mencoba untuk setting sesuatu, ternyata motherboardnya sudah setting itu otomatis. Jadi ini motherboardnya dari tadi nyalain voltase otomatis cukup tinggi. Oke, jadi ini masih eksperimennya sama nurunin voltage secara manual. Bentar ya. Kasih voltase berapa enaknya? Ini motherboard bisa kasih auto yang tinggi banget, jadi harusnya malah gue turunin. Bentar. Jadi harusnya kita turunin voltasenya dia, cuman ya nggak tahu stabil apa enggak. VF.6-nya gue bikin minus jadi 0,05 offset. Nah, ini jadi 0, bentar gue butuh dia jalan di 1,4 volt, dia harus jalan di 1,145 deh, 0,075 berarti. Oke. Coba. Bener ya? Oke, jadi ini harusnya voltage-nya tadi offsetnya nggak jalan for some reason. Jadi gue coba pakai metode lain, gue coba pakai adaptive voltage dan gue nyoba di 1,45. Itu adalah batas atas gue untuk CPU harian. Gue tidak menyarankan itu kalau coolernya benar-benar nggak bagus, dan gue sangat menyarankan orang yang pakai voltage kayak gini punya limit thermal di BIOS-nya gitu ya. Jadi 10. Oke, jadi kita udah masuk ke Windows lagi dengan setting yang tadi. Kita coba stress single thread ya. Kita coba stress single thread berapa tuh? Oke, bener ya. 1439, 47 oke lah. Gua anggap itu toleransi. Walaupun normalnya kalau di sistem harian gua akan turunin sedikit lebih kecil lagi. Kita dapat ya 5,4. Kemudian kita coba benchmark lagi kali ya. Ini kita benchmark. Dia mau 55. Oh iya, cuman pas waktu CPU-nya dekat idle doang dia 55. Yes, oke lah. Naik jadi 27.000. 27.500 naik dikit lah ya, walaupun nggak banyak. Tadi awalnya 26.000 something ya. Naik sedikit 27.000. Berarti ada yang setting awal gue tadi yang pertama benar-benar emang voltasenya ketinggian. Jadi prosesor kayaknya throttling. Sekarang saat voltase kita turunin sedikit, dia punya headroom sedikit lagi, sehingga harusnya berarti efektif clock-nya lebih tinggi dan ngasih skor benchmark lebih gede. Alright,
Oke, all thread-nya 1,25 volt, kemudian single thread-nya 1465. Oke lah. Walaupun sekali lagi gue kasih catatan bahwa kalau gue jadi user yang mau memastikan ini benar-benar jalan segini, gue akan kasih cooler yang mungkin istilahnya lebih diperhatikan. Kemudian gue akan kasih ya istilahnya limit temperature tuh pasti akan ada di situ. Jadi kurang lebih kayak gitu hasil overclocking. Jadi CPU-nya P-core-nya tadi jadi sekitar 54 sampai 55 tergantung load gitu kan. Kemudian I-core-nya jadi 40, default-nya 37 sampai 39 kalau nggak salah. Jadi naiknya nggak banyak. Jadi seperti gue bilang ini, jadi kita berhasil dapat peningkatan performance, cuman effort untuk meningkatkan performance itu lumayan gede gitu. Jadi ada beberapa user yang oke dengan jalan default karena memang CPU-nya udah segitu kencangnya. Ada yang masih ngerasa, oh saya masih pengen untuk dapat performance sedikit lebih tinggi gitu. Dan tadi memori juga kita nggak tuning lebih banyak, itu cuma tuning XMP ya, jadi 4800 jalan di 5200 MTS gitu. Kurang lebih itu aja, walaupun tuh demonya sangat sederhana sekali, tapi semoga itu bisa memberikan gambaran proses overclocking yang kita kerjakan di CPU modern kayak istilahnya Core 12 Gen Alder Lake ini gitu aja. Gimana? Seru banget kan? Demo overclocking Semoga bersama Alpha Jonathan. Walaupun overclocking nggak banyak ya, tapi ya semoga itu menunjukkan sih mencerahkan lah. Apa yang perlu kita kerjain sih sebenarnya. Yang jadi problem kan kita di sini bicara bahwa ada yang ngerasa bahwa ini kompleksitasnya kayak setting yang kita kerjain di demo overclocking tadi itu udah nggak wajar untuk dikerjain user biasa gitu, dan istilahnya kompleksitas dan kesulitannya juga nggak terbayar sama extra performance. Nah, tapi di sini sebagai catatan tambahan adalah ada prosesor-prosesor lain yang kita lakukan teknik yang sama dan dapat peningkatan lebih tinggi gitu. Kalau spesifik Intel 12 Gen misalnya ada Core i5 12600K, itu kita bisa naik lebih dari 10% itu istilahnya peningkatan performance. Jadi masih lumayan gitu. Bahkan di 13 Gen ke 13600K juga bisa gitu. Lalu kalau kita bicara secara spesifik untuk penggunaan harian, peningkatan paling tinggi yang biasanya dipakai bisa dimanfaatkan untuk gaming itu overclocking memori. Dan rata-rata orang nggak sadar kalau mereka sudah overclock memorinya sendiri saat mereka menyalakan sebuah variabel bernama XMP, namanya Extreme Memory Profile. Jadi sebagian besar memori, apalagi memori high speed gitu yang zaman sekarang dijual kayak DDR5, itu hampir pasti punya sebuah profil namanya Extreme Memory Profile. Dan sebagian besar orang yang menyalakan profile tersebut sudah melakukan overclocking. Jadi mereka sudah melakukan overclocking dengan cukup mudah gitu untuk naikin performance. Jadi ya kalau kita bicara dari sisi kayak kegunaan, bahwa zaman sekarang istilahnya overclocking itu udah lebih ke level dimana kamu kuat beli prosesor apa, kemudian kamu sanggup beli motherboard apa, beli memori, kemudian nyalakan XMP-nya, kemudian kasih cooling prosesor itu sebagus-bagus. Udah itu optimalisasi performance yang udah tinggi banget dan hampir pasti itu menghasilkan performance yang udah istilahnya susah nyari headroom di atas itu. Itu sebagian besar orang bahkan mungkin udah bisa cukup puas dengan melakukan hal tersebut aja. Semudah itu ya overclocking zaman sekarang. Jadi bahkan mungkin akan lebih mungkin lagi di masa-masa ke depan overclocking itu enable disable gitu. Ya, oke. Mungkin gue tambahin contoh deh. Kalau kita lihat laptop, dulu kan kita laptop jarang banget ketemu ada performance profile gitu. Dari sisi mungkin bukan overclocking ya, tapi dari sisi meningkatkan performance, ada vendor laptop gitu, entah itu ROG, entah itu apa, yang kasih preset kayak misalnya normal atau auto gitu kan, atau balance gitu. Kemudian mereka punya turbo atau extreme atau apa segala macam. Itu adalah bentuk optimalisasi performance untuk laptop tersebut, di mana orang atau user yang klik itu tombol nyalain dia jadi turbo, jadi ekstrem segala macam, congrats, kamu sudah overclocker tanda kutip gitu. Berarti Anda juga overclocker. Walaupun yang melakukan optimalisasi performance adalah vendor, kamu kan tinggal bayar istilahnya gitu. Jadi gampang tinggal klik aja ya. Itu kemudian sadarilah istilahnya saat kita klik itu kan biasanya entah laptopnya jadi lebih panas, fan-nya lebih berisik gitu. Jadi itu adalah trade off yang dilakukan sama overclocker, dan sekarang itu dilakukan satu klik gitu. Gue sebagai professional overclocker istilahnya happy untuk melihat banyak orang sekarang punya akses untuk tuning performance kayak gitu ya, walaupun kadang-kadang sistem yang bisa dituning performance kayak gitu harganya biasanya nggak murah gitu. Tentu saja. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, ada nggak nih pesan-pesan dari Mas Alpha untuk user PC terutama yang tertarik dengan dunia overclocking? Waduh, mana ya? Gini, kalau ini adalah 10 tahun yang lalu, kita bahas beberapa masa lalu terus kali ya. Cuman kalau ini adalah 10 tahun yang lalu, gue akan encourage orang-orang untuk cari tahu bagaimana caranya untuk overclocking.
Kalau sekarang gue lebih ke arah encourage ya, istilahnya kalau peningkatan performance itu adalah suatu hal yang diinginkan, ya jangan istilahnya apa ya, jangan malu baca manual dan cek apakah ada fitur untuk meningkatkan performance gitu. Karena banyak yang terjadi ya, kayak teman-teman gue juga misalnya lagi rakit PC zaman now kayak gitu, motherboard itu bisa sangat mungkin sekali punya preset untuk meningkatkan performance yang nggak istilahnya nggak disadari usernya, oh motherboard saya bisa punya ini gitu. Padahal mungkin cuma dengan satu klik doang itu udah jalan settingnya gitu. Jadi misalnya teman-teman di sini tertarik buat overclocking, ya start dengan mengenali hardware-nya mungkin dan cari tahu apakah misalnya hardware yang sudah kita beli dan sudah kita bayar tadi punya preset untuk meningkatkan performance. Dan ya istilahnya jangan malu untuk tanya-tanya juga, oh nih kalau saya punya sistem kayak begini masih mungkin nggak sih ada performance headroom ya, walaupun yang jadi repot adalah kalau ada orang nanya sama gue, ini prosesor gue bisa di overclock berapa gede ya, karena itu nggak bisa gue jawab gitu. Gue belum bisa jadi cenayang untuk bisa meramalkan prosesornya berapa gitu. Cuman yang kita bisa lakukan dari langkah pertama bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan performance adalah kenal sistemnya dan mengetahui apakah sistem tersebut masih punya headroom untuk dioptimalkan dan apakah mengoptimalkannya tersebut bisa dilakukan dengan effort yang wajar gitu, nggak harus repot-repot banget. Ya bagi gue enjoy proses tuningnya. Cuma ada orang yang cuma pengen hasil akhirnya doang dan nggak salah gitu. Oh cuma pengen nge-game doang, oh cuma pengen kerja lebih cepat doang, itu nggak salah gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan nih tentang overclocking, tulis aja di kolom komentar ya. Nanti dijawab sama Bro Alfa. Hopefully tadi jawab. Thank you. Oke, terima kasih banyak nih Mas Sama-sama, Alfa makasih Jonathan. udah diundang loh, makasih udah diundang. Nambah ilmu. Semoga yang tadi nggak terlalu membuat pusing. Mohon maaf kalau ada yang pusing. Soalnya kadang-kadang menjelaskan bidang ini dengan istilahnya harus dipendekin itu kadang-kadang agak susah. Gitu. Ya, kalau masih pusing, ulang lagi videonya. Nonton lagi dari pertama, guys. Semoga bisa menjelaskan gitu ya. Oke. Oke, sip. Nah, jadi itu guys penjelasan tentang overclocking dan segala macam detailnya. Setelah mendengar penjelasan dan demo overclocking dari Mas Alfa, apa kamu tertarik untuk jadi seorang overclocker juga? Ya, tulis di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa guys, subscribe juga channelnya, makasih, Alfa channel Jonathan. YouTube Alfa Jonathan. Ya, walaupun uploadnya belum sering ya, benar-benar cuma ngupload apa yang lagi dites aja kan istilahnya, cuma Iya. upload kerjaan hobi gitu. Ya, untuk mengetahui kabar terbaru mengenai dunia overclocking dan perkembangan teknologi di Indonesia. Oke, like video ini jika kamu suka. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye.